warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Surandani dengan NIM 415191200075 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Teguh Ahmad Aliansyah yang telah memberikan tugas ini, karena saya dapat memahami lebih jauh mengenai penggunaan diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, dan diagram lainnya. Judul makalah ini adalah membuat hasil analisa berorientasi objek untuk layanan kurir on the spot. Di sini ada case, yaitu ada layanan kurir on the spot terus berkembang. Bill atau dia menemukan bahwa dia dapat memberikan layanan yang jauh lebih baik kepada pelanggannya kalau dia memanfaatkan beberapa teknologi, misalnya dengan berkomunikasi truk pengirimannya dapat menghemat biaya transportasi dan tenaga kerja. Sistem yang lebih canggih itu dibutuhkan, namun konsultan pengembangannya itu telah meyakinkan bahwa solusi yang mudah dan tidak terlalu rumit dapat dikembangkan. Nah, beginilah cara Bill ingin bisnisnya beroperasi ya. Di sini ada penjelasan skenario case yang akan kita pecahkan. Selanjutnya dari makalah ini saya diperingatkan untuk membuat use case diagram dengan permasalahan, yaitu request a packet pickup. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, use case diagram itu sebenarnya adalah model diagram UML digunakan untuk menggambarkan rekrutmen fungsional. Itu diharapkan dari sebuah sistem. Sebenarnya use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan secara ringkas ya, secara singkat, siapa saja yang bisa menggunakan sistem. Use case diagram ini dimodelkan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem. Di sini nih biasanya use case diagram itu ada use case, aktor, dan sistem. Nah, di sini nih saya sudah membuat sebelumnya adalah deskripsi dulu ya, untuk sebelum kita masuk ke use case diagramnya itu saya membuat sebuah deskripsi dengan skenario, yaitu skenario pelanggan web, yaitu request paket pickup ya. Tentu saja nama use case-nya adalah request paket pickup. Skenario-nya yaitu meminta penjemputan paket ya melalui online. Peristiwanya itu permintaan pelanggan untuk pengambilan paket secara online. Lalu deskripsi singkatnya adalah pelanggan menginginkan layanan kurir untuk mengambil paket dengan meminta melalui online. Terus ada rincian paketnya, alamat pengirim, jenis layanan, ukuran, dan berat paket. Lalu di situ ada sistem hitung biayanya, perkiraan waktu pengambilannya, dan mencetak label pengirimannya. Aktornya di sini untuk request paket pickup itu ada customer. Sebenarnya ada kasus penggunaan terkait, yaitu permintaan pelanggan untuk pengambilan paket melalui telepon ya. Selain online ada telepon atau langsung bisa jadi. Di sini ada stakeholdersnya, itu ada pelanggan, customer, ada karyawan itu bisa jadi kurir, ada bill. Prekondisinya itu akun untuk pelanggan itu harus keluar atau sudah harus jadi. Post conditionnya itu adalah membuat permintaan pengambilan dan tautan dengan akun pelanggan. Nah, di sini ada flow aktivitasnya, ada aktor dan sistem. Aktornya itu adalah customer ya. Untuk setiap paket, di sini ada poinnya, itu untuk setiap paket, alamat pengiriman dimasukkan oleh pelanggan, lalu jenis layanannya diinput oleh pelanggan, ukuran dan beratnya, lalu si pelanggan meminta label pengirimannya. Namun di sistem itu akan diproses, yaitu menghitung biayanya, lalu sistem menunjukkan waktu pengambilannya kapan yang diharapkan. Sistem itu biasanya membuat catatan untuk paketnya itu. Lalu sistem mencetak label pengirimannya. Sebenarnya ada beberapa kondisi ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau bisa jadi yaitu kegagalan mencetak label biasanya untuk sistem, atau itu ada kesalahannya. Sini ada menampilkan use case deskripsinya dari skenario request paket pickup.
Selanjutnya adalah gambar use case-nya. Use case-nya sendiri saya akan menjelaskannya. Di sini ada sebuah sistem. Di sini ada aktornya ada bill, ada karyawan warehouse-nya, karyawannya ada karyawan delivery-nya atau kurir. Di sini ada pelanggan. Nah, biasanya kalau si bill ini dia bisa memanage untuk request pick up-nya, dia bisa manage, terus dia bisa informasi paket pick up-nya dia bisa, lalu print label, print bills itu tagihannya, dan dia memasukkan payment-nya atau biayanya. Lalu di delivery-nya ini pasti untuk kurir itu dia menginput info delivery paket ya. Lalu di sisi pelanggan sendiri dia hanya login ya. Untuk karyawan warehouse-nya itu dia scanning paketnya, scanning paket untuk dimasukkan ke sistem. Selanjutnya adalah activity diagramnya. Activity diagram itu sama seperti flowchart ya. Dia rancangan aliran aktivitas ini, aliran kerja dalam sebuah sistem yang dijalankan. Sebenarnya activity diagram ini didefinisikan, dikelompokkan ya, aluran tampilan dari sistem tersebut. Jadi dia memiliki komponen dengan bentuk tertentu ya, dengan tanda panah. Di sini saya sudah membuat activity diagramnya dari kasus, yaitu kasus dia mengambil pick up a paket. Di sini aktivitasnya, di sini ada pelanggan sama sistem ya, aktornya. Pelanggan itu dia akan menginput yang tadi sudah saya bilang, yaitu tipe servisnya, alamatnya, ukuran dan berat paket. Lalu di sistem itu biasanya dia akan mengkalkulasikan biayanya dari inputan pelanggan tersebut. Dia akan menampilkan target atau harapan kapan akan diambil paketnya. Lalu dia dibuat catatan, dikembalikan lagi ke pelanggan untuk verifikasi labelnya. Kalau memang sudah sesuai akan ditampilkan label, namun kalau untuk tidak ya selesai. Selanjutnya adalah sistem sequence diagram. Sebenarnya SSD ini adalah mendeskripsikan aktivitas dari user dan proses bisnisnya perusahaan melalui suatu diagram. Biasanya dia menampilkan model grafik suatu workflow ya. Di sini ada sistem sequence diagramnya. Di sini ada pelanggan dan sistem. Ada satu aktor yaitu pelanggan sama sistemnya. Loop itu maksudnya ada perulangan. Di sini ada tipe servisnya untuk pelanggan input. Lalu ada alamat dan tujuan delivery, dia akan masuk ke sistem. Ukuran dan berat paket itu akan masuk ke sistem. Sistem mengembalikan, dia akan menampilkan biasanya outputnya adalah menampilkan biaya dan perkiraan waktu. Lalu di record atau dicatat ya untuk secara keseluruhannya, lalu dikembalikan lagi ke pelanggan. Kalau memang sesuai akan diverifikasi labelnya, lalu sistem akan menampilkan labelnya terhadap pelanggan. Selanjutnya dari case tersebut sudah solve atau sudah sesuai, sudah selesai. Selanjutnya adalah case yaitu pick up paket ya. Tadi kan request paket. Kalau ini kita pengambilan paket atau pick up paket. Di sini ada use case diagram itu yang sudah saya jelaskan di awal. Dia itu menggambarkan rekrutmen fungsional dari sebuah sistemnya, atau biasa gambarin secara singkat siapa yang menggunakan sistem. Kalau untuk di pick up paket ini ada beberapa aktor ya, tidak hanya pelanggan. Sebelumnya untuk masuk ke use case diagram itu saya akan menjelaskan mengenai deskripsinya terlebih dahulu. Di sini ada nama use case-nya itu pick up paket ya, pengambilan paket. Skenarionya petugas pengiriman atau kurir itu mengambil paket. Di sini ada peristiwa itu petugas pengiriman tiba di lokasi pelanggan dan mengambil paketnya. Next, deskripsi singkatnya, petugas pengirim kurir ya, bisa kita sebut kurir, memverifikasi paket dengan informasi permintaan pengambilan atau memasukkan informasi paket baru jika pelanggan tunai proses pembayaran. Maaf, di sini aktornya adalah kurir. Biasanya ada kasus-kasus penggunaan terkait, yaitu buat akun pelanggan dan pelanggan terima pembayaran. Nah, stakeholdernya ini ada pelanggan, karyawan atau kurir, bill. Ada karyawan warehouse juga untuk karyawan.
ada prekondisinya adalah pelanggan harus ada. Jika tidak ada, biasanya akan memanggil untuk kasus penggunaan pelanggan. Atau post conditionnya itu adalah buat catatan paket dan hubungan dengan pelanggan, permintaan penjemputan dan acara pergerakannya. Di sini ada flow activity-nya. Di sini ada jika paket tidak memiliki label, cari permintaan berdasarkan nama pelanggan. Dia search by nama pelanggan. Lalu jika permintaan pengambilan tidak ditemukan, masukkan info paket baru. Lalu meminta label cetak, pindai label paket. Jika pelanggan tunai, dia akan masukkan info pembayaran. Nah, di sistem ini dia akan, jika paket tidak memiliki label nih, biasa akan mencarikan berdasarkan nama pelanggan. Lalu kedua, sistem itu akan jika permintaan pengambilan tidak ditemukan, masukkan info paket baru, minta label cetak, pindai label. Sama ya seperti aktor. Lalu ekspektasi kondisinya itu data pembayaran biasanya tidak valid. Untuk use case diagram ini saya buat secara keseluruhan, sama seperti case sebelumnya itu request paket untuk di pick up, yaitu ada bill, karyawan warehouse, karyawan delivery, pelanggan. Nah, di sini di bill itu mempunyai dia bisa manage untuk input request untuk pick up, untuk input info paket di pick up, print label, print bills, enter payment atau input payment. Di warehouse itu scan paket. Untuk kurir itu biasanya dia enter info delivery paket. Untuk pelanggan dia bisa login untuk delivery. Next, selanjutnya adalah di activity diagramnya ini, seperti yang sudah saya jelaskan, dia activity diagram itu flowchart ya, alur kerja itu sistem ya, alur kerja dalam sebuah sistem yang dijalankan. Nah, di sini kita bisa menjelaskan activity diagram yang sudah saya buat pada kasus ini adalah, yaitu pertama adalah kurir dan sistem ya di sini. Untuk kurirnya itu jika memang labelnya sesuai, dia akan langsung scan label. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, dia ada beberapa proses, yaitu search for pick up, request by customer atau nama customer. Jika memang pick up-nya ditemukan, dia akan update paketnya. Namun kalau memang tidak ditemukan, dia akan enter paket info baru seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya adalah di sini adalah setelah enter paket baru, proses paket info, verifikasi paket info, print label, scan label. Nah, jika memang paketnya sudah ditemukan, pick up found, biasanya dia akan update paket. Nextnya adalah dia bisa langsung verifikasi paket, print label, lalu scan label. Di sini ada memang agak sedikit rumit untuk proses jika memang paketnya tidak ditemukan by nama customer. Setelah scan biasanya dia akan create a pickup untuk catatannya, untuk keseluruhan keterangan dari paketnya. Jika memang customer ingin bayar cash, dia akan langsung bayar, enter payment info. Jika memang tidak, dia selesai. Lalu untuk selanjutnya adalah diproses paymentnya, lalu selesai. Nah, di sini ada selanjutnya adalah diagram selanjutnya, sistem sequence diagram SSD. Yang sudah dijelaskan, SSD itu adalah proses bisnis ya, diagram proses bisnis sebuah perusahaan. Dibuat diagram proses bisnisnya dibuat diagram. Nah, di sini ada customer dan sistem ya. Di sini ada jika memang tidak ada label, biasanya dia ada request info, find pick up request customer name. Biasanya dia by name, dia masukkan ke sistem akan olah. Lalu di sini biasanya customer sendiri, jika memang no label and no request, paket infonya itu dia akan proses paket baru, nama alamat berat dan nama alamat berat ya, dan itu akan dimasukkan ke sistem. Jika memang tidak, jika memang dia akan
menginput new proses paket ya. Di sini lalu dia request label itu dari customer akan dimasukkan ke sistem, lalu sistem mengembalikan ke customernya itu label sudah di print. Kembali lagi customer itu membayar secara cash, lalu diproses paymentnya, dimasukkan ke sistem akan melakukan konfirmasi ke customernya. Oke, next adalah state machine diagram. State machine diagram ini diagram digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan atau transisi keadaan dari status yang satu ke status yang lain. Biasanya nih terhadap objek yang ada pada program. Biasanya hal ini merupakan akibat dari adanya stimulan yang diterima. Sebuah transisi bisa memiliki aksi yang nantinya akan disalurkan ke status untuk memberikan gambaran secara lebih spesifik mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan berkaitan dengan hubungan status tersebut. Untuk diagram state machine ini sudah saya buat seperti ini, dibuat simple. Di sini kita bisa next-nya itu adalah awalnya start, yaitu pelanggan enter info paket ya. Enter info paket itu berupa yang sudah dijelaskan, ada nama, alamat, berat, tinggi paket. Next-nya jika memang paket itu sudah sesuai, paket siap diambil oleh kurir, lalu selanjutnya paket sampai di warehouse. Setelah itu di sini ada 2 alur ya yang berbeda. Paket dikirim jika memang alamat valid, paket terkirim dan diterima oleh pelanggan. Jika memang tidak ditemukan maka selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari keseluruhan makalah. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah banyak sekali ya diagram yang dapat diselesaikan dalam kasus ini. Di antaranya adalah use case diagram, activity diagram, system sequence diagram, dan state machine diagram. Dari beberapa diagram tersebut terdapat beberapa perbedaan penggunaan simbol dan pemecahan masalah sendiri. Sebenarnya fungsi dari diagram-diagram ini adalah untuk mempermudah build awalnya tadi, untuk mempermudah build dalam mengolah bisnis prosesnya dia. Saran dari saya untuk makalah ini adanya aplikasi pemecahan masalah seperti ini untuk membuat, seharusnya memang dibuat aplikasi ya, jadi kita tidak perlu membuat manual beberapa diagramnya. Jadi nanti mungkin dikembangkan ada aplikasi pemecahan masalah untuk diagram, mungkin ada masalah-masalah yang berbeda untuk membuat use case diagram, activity diagram, dan diagram lainnya. Sebenarnya untuk mempermudah kerja kita agar tidak usah input manual. Lalu selanjutnya adalah saran dari saya itu perlu adanya pengembangan diagram, karena menurut saya diagram yang sudah saya buat ini masih dalam tahap sederhana. Mungkin akan dikembangkan lebih efisien dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ini daftar pustaka yang sudah referensi yang saya baca ya, beberapa referensi yang saya baca. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga para pendengar bisa sampai ilmu yang sudah diberikan oleh saya dan dapat nilai yang cukup baik untuk tugas besar 1 analisis berorientasi objek ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.